Berita hangat lainnya merupakan kelanjutan dari kasus pernikahan Yuyun Sukmawati dengan M. Nurdiansyah atau Anca. Ternyata pengakuan Yuyun tentang pernikahannya itu mendatangkan kontroversi mengenai keabsahan akte nikah yang dimiliki Yuyun yang sempat dilihatkannya kepada wartawan saat menyelenggarakan konferensi pers pertama kali. Yuyun terkesan bangga saat menunjukkan kedua akta nikah di tangannya itu. Tetapi tiba-tiba saja kebanggaan Yuyun itu dimentahkan oleh pihak keluarga Anca yang tiba-tiba menyatakan pemirsa, lesunya film nasional Indonesia yang berkepanjangan dinilai artis Roy Martin karena kurangnya perhatian pemerintah kepada dunia kesenian, terutama film. Hal itulah yang disampaikan artis senior ini dalam acara dialog interaktif, ekonomi, politik, dan seni di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat 20 Juli lalu. Hal itu disampaikan oleh Roy Martin karena pada kesempatan itu Roy tampil bersama pembicara lainnya, Hatta Taliwang dan Hengki Baramuli yang dikenal sebagai anggota DPR dari Komisi 9 yang membidangi keuangan. Menurut Roy Martin karena kurangnya investasi itulah yang menyebabkan dunia film Indonesia sulit untuk bangkit kembali menjadi tuan di rumahnya sendiri. Dibutuhkan sinergi yang luar biasa untuk membangkitkan film nasional. Pertama adalah sumber daya manusianya dulu pertama. Kemudian dibutuhnya modal, akumulasi modal. Ketiga pasar. Roy Martin pun mengaku sangat prihatin terhadap perkembangan dunia sinetron Indonesia saat ini yang dimonopoli oleh keturunan asing. Sebetulnya tidak hanya dunia film yang dikuasai oleh orang-orang asing. Bahwa seluruh sektor ekonomi kita dikuasai oleh bukan bangsa kita. Minta maaf saya bukan rasial sekali lagi, tetapi memang kita tidak punya tradisi kapitalis pribumi kita. Kalau di India itu kapitalismenya kapitalis pribumi, di Cina demikian, di kita enggak. Dan bagaimana pula komentar Hengki Baramuli sebagai anggota DPR yang membindangi masalah ekonomi tentang terpuruknya dunia perfilman Indonesia saat ini? Pernahkah ia memperjuangkan hal itu dalam Komisi 9? Komisi 9 itu tidak berpartner atau tidak dalam ruang lingkup budaya ya. Komisi 9 itu partner kerjanya, katakan ruang lingkup kerjanya adalah bidang keuangan, perbankan, Bappenas, ya lembaga-lembaga non-bank. Nah menurut saya memang selama ini, ya apalagi sekarang Pak, kita selalu berpikir ekonomi dululah baru seni. Itulah sasaran kita sekarang. Seni itu kita katakan, menurut saya dalam rencana Repeta 2002, 2003 seni belum dijadikan satu hal yang sangat-sangat utama. Masih belum. Pemirsa, meski acara dialog interaktif itu berjalan santai, namun tidak kehilangan keseriusannya. Dihadiri oleh sejumlah mahasiswa dan aktivis di wilayah Nusa Tenggara Barat, dialog ini berjalan cukup menarik. Semacam dialog saja gitu, dialog interaktif yang membahas masalah ya ekonomi, ya lebih khusus lagi tentang APBN lah. Karena masalah-masalah seperti ini kan orang daerah itu suka bertanya-tanya, misalnya kenapa bagian daerah saya kecil, kenapa orang lain besar dan sebagainya. Lalu Mas Roy sendiri sebagai public figure, ya kita ajak di samping punya nilai promosi, juga ya kita ingin juga masyarakat lebih dekat, lebih tahu tentang Mas Roy ini. Ya khususnya tentang seni peran dan sebagainya yang barangkali adik-adik mahasiswa punya minat jadi artis, jadi apa kan juga ada saluran-saluran mereka untuk mendapatkan informasi gitu. Pemirsa, berikut liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dari Cek. Artis Tamara Blesinski belakangan kian sibuk saja. Meski berencana punya anak lagi, tetapi Tamara tetap tidak ingin kehilangan aktivitasnya. Saat ini Tamara tengah sibuk syuting sinetron Opera SMU yang akan ditayangkan di RCTI setiap hari Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat.
Meski jadwal syuting opera SMU itu cukup padat, tetapi Tamara tetap menyempatkan diri untuk mengikuti jumpa fans bintang Lux ke berbagai kota dalam rangka ulang tahun Cek dan Recheck yang kelima. Setelah 14 Juli lalu Tamara hadir di Bandung, Tamara akan kembali menjumpai penggemarnya di kota Surabaya dan Jogja pada pertengahan Agustus mendatang. Bintang Lux lainnya akan menjumpai para penggemarnya dalam tur kelima kota bersama Cek dan Recheck adalah Feby Febiola. Setelah Bandung, Feby akan hadir di kota Lumpia, Semarang 25 Juli besok. Feby akan ditemani oleh bintang Lux paling grace Dian Sastrowardoyo. Pemirsa, jangan lupa besok datang ke Gedung Trijuang di Semarang untuk ketemu dengan saya, Tamara, dan juga Dian Sastro dalam acara Jumpa Bintang Lux yang diadakan oleh Bintang Group. Jadi jangan lupa datang ya. Berita hangat lainnya merupakan kelanjutan dari kasus pernikahan Yuyun Sukowati dengan M. Nurdiansyah atau Anca. Ternyata pengakuan Yuyun tentang pernikahannya itu mendatangkan kontroversi mengenai keabsahan akte nikah yang dimiliki Yuyun yang sempat dilihatkannya kepada wartawan saat menyelenggarakan konferensi pers pertama kali. Yuyun terkesan bangga saat menunjukkan kedua akte nikah di tangannya itu. Tetapi tiba-tiba saja kebanggaan Yuyun itu dimentahkan oleh pihak keluarga Anca yang tiba-tiba menyatakan akta nikah yang dimiliki Yuyun tidak sah karena tidak pernah terdaftar di KUA Serpong Tangerang maupun KUA Pondok Gede. Buku dokumen akte nikah yang ditandatangani oleh Yuyun dan Anca itu dikatakan aspal, asli tapi palsu. Mengutip keterangan dari tabloid X-File, pihak kedua Pondok Gede membantah telah mengeluarkan akte nikah atas pernikahan Yuyun dan Anca. Bahkan nama kepala KUA Pondok Gede yang tertulis Hupni di akte nikah itu palsu. Kepala KUA Pondok Gede saat ini bernama Madina yang menjabat sejak bulan April lalu. Sebelumnya kepala KUA Pondok Gede dijabat oleh Jurjani. Jadi tidak pernah ada nama Hupni yang menjabat sebagai KUA Pondok Gede. Lalu bagaimana sebenarnya sejarah akta nikah yang dimiliki Yuyun tersebut? Berikut keterangan Haji Hupni, penghulu yang menikahkan Yuyun dan Anca 2 Maret 2002 lalu di rumahnya di daerah Serpong, Tangerang. Saya kalau sebenarnya kalau menikahkan pasangan itu kalau ada persyarat-syaratan dari kedua belah pihak itu langsung saya masukkan ke KUA, daftarkan. Karena ibu dijanjikan oleh Bapak Anca bulan Desember justru itu belum dimasukkan mak saya. Dikarenakan nanti double ansel Bu. Sebenarnya surat itu bukan palsu, hanya belum terdaftar. Dikarenakan saya juga nunggu sen dari ibu dari Mbak Anca orang tuanya. Baru saya selesaikan, saya juga salah dong Bu. Karena persyaratan cara akad nikah itu tanpa dibawa dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Untuk membela secara spontanitas itu ditikahkan dulu. Preventif. Kenapa Haji Hupni nekat memberikan buku akta nikah itu kepada pihak Yuyun padahal buku tersebut tidak pernah didaftarkan di KUA setempat? Maksudnya saya untuk pegangan Mbak Yuyun bahwa beliau itu udah nikah sah sekalipun di register belum tercatat. Itu pendapat saya. Dan bagaimana pula komentar Yuyun mengenai akte nikahnya yang dikatakan sebagai akte nikah palsu? Pak penghulu tuh nggak ngomong palsu kalau surat itu asli. Cuma karena memang ada perjanjian dari papahnya Anca ke mamah Yuyun akan ada pernikahan bulan Desember, ya kan? Jadi ya tindakan Bapak penghulu ya memang daripada nantinya dua-dua kan istilahnya jadi dikukuhkannya nanti bulan Desember gitu loh. Maksudnya begitu. Maksudnya tujuannya sih baik. Cuma ya mungkin si Suparyono itu nggak ngerti kali. Dari kasus ini ternyata supir pribadi Yuyun yang bernama Sutrisno menjadi korban kemarahan Yuyun. Sutrisno mengalami luka pada wajahnya akibat pecahan gelas yang dilemparkan Yuyun ke wajahnya. Padahal selama ini Sutrisno termasuk orang yang berjasa terhadap Yuyun. Sutrisno lah orang yang mempertemukan Yuyun dan Anca dengan penghulunya Haji Hupni. Menurut Sutrisno, apa yang membuat Yuyun marah kepadanya? Kira saya berhubungan dengan keluarga Mas Anca. Sampai saya sumpah demi Allah. Sampai mau disumpah Pak Kiai. Nggak jadi. Karena Pak Kiai tahu bahwa saya memang nggak bohong gitu. Apakah Sutrisno berniat untuk melaporkan perbuatan Yuyun itu kepada pihak berwajib? Saya sudah melaporkan ke kantor polisi di Ciamas yang tempat TKP. Nah itu saya sudah dapat visum. Terus suruh visum yang jahit di sini. Saya dijahit di rumah sakit
cacat veteran sini, Rumah Sakit Remedika. Dari visum itu suruh kirim lagi ke sana, ke kantor polisi. Nah, nanti selanjutnya mungkin dipanggil saksi-saksi, itu polisi sana yang akan manggil. From down. Your dimples are so cute.